Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 851 sampai 855. Di ruang pas, Ye Chong menghadap ke cermin dan membuat penyamaran kecil. Dia menekan tulang pipinya sedikit ke dalam, dan temperamennya tiba-tiba naik. Bisa dikatakan dia berubah dari wajah populer menjadi pria super tampan dalam sekejap. Lagi pula, kali ini dia akan berpura-pura berada di Suedo, dan dia harus berpura-pura menjadi orang yang lengkap, kaya dan tampan. Mata Zhao Min berbinar, dia akan menderita nimpo. Ini jauh lebih tampan daripada bintang pria yang dia kejar. Yang disebut Mo Sang seperti batu giok, dan putranya tak tertandingi di dunia. Seperti inilah Ye Chong sekarang. Xiaoli dan pria gendut itu juga terkejut. Pria gendut itu merasa malu pada dirinya sendiri di depan Ye Chong, bahkan lebih buruk dari tumpukan sampah. Xiaoli juga tergila-gila dengan seks. Dia bahkan mulai tidak menyukai pria gendut di sebelahnya. Anak ini sangat tampan dalam setelan jas. Wanita pemandu belanja itu tampak terkejut. Anak ini berganti pakaian, seperti orang yang berbeda. Dengan pria tampan seperti itu, dia akan dengan senang hati memintanya melakukan apa saja. Mengingat ketika Ye Chong memarahi dirinya sendiri karena menjadi katak di dalam sumur barusan, dia masih sedikit bersemangat. Dengan penampilan seperti itu, siapa sangka ini bukan orang kaya. Pemandu belanja agak menyesal, dia memang baru saja menilai seseorang berdasarkan pakaiannya. Tapi Brown bertepuk tangan dengan penuh semangat, Pak, bolehkah saya mengambil beberapa foto untuk Anda? Saya ingin menunjukkan beberapa teman lama saya. Setelan yang kami rancang benar-benar sempurna. Brown sangat bersemangat. Ye Chong mengangguk, terlihat seperti seorang pria terhormat. Zhao Min terkekeh dan berkata pada dirinya sendiri, Ye Chong cukup pandai berakting. Setelah mengenakan jas, bahkan gerakannya telah berubah. Dia menjadi sangat sopan. Ini seperti orang yang berbeda. Setelah itu, Brown mengeluarkan ponselnya. Telepon, mengambil foto Ye Chong. Setelah mengambil foto, dia menyebarkannya ke beberapa teman lamanya. Setelah orang tua selesai menonton, mereka langsung menelpon dan melakukan video call dengan Brown. Keempat lelaki tua itu mengobrol dengan bersemangat, mengatakan bahwa kerja keras mereka akhirnya tidak sia-sia. Dia meminta Brown untuk mengarahkan video itu ke Ye Chong, dan terus memuji kecantikannya. Itu membuat Ye Chong tercengang. Saat ini, Xiaoli berjalan ke Ye Chong, pria tampan, tidak buruk. Saya pikir gaun ini sangat cocok untuk Anda. Anda tidak mampu membelinya. Tidak apa-apa, saya akan membelinya untuk Anda. Bagaimana dengan itu? Saya akan mengikuti saudara perempuan saya di masa depan, dan saudara perempuan saya akan membuat Anda populer. Minum makanan pedas, pria gendut itu tercengang, dan menatap Ye Chong dengan kejam. Ye Chong ingin mencuri pekerjaannya. Ternyata pria gendut ini diasuh oleh Xiaoli. Selera wanita ini benar-benar rata-rata. Ye Chong tertawa di dalam hatinya. Zhao Min mendengus, betapa tak tahu malu. Ye Chong tersenyum, tidak perlu, aku sudah punya teman wanita. Kemudian, dia berjalan ke sisi Zhao Min dan meraih lengan Zhao Min. Kesombongan Zhao Min sangat terpuaskan. Membiarkan Ye Chong memegang tangannya tanpa perlawanan, Zhao Min tiba-tiba berkata kepada Ye Chong, bagaimana perasaanku? Wajahmu juga telah berubah. Zhao Min tertawa. Penampilan umum Ye Chong tidak berubah, tetapi detailnya sedikit berubah. Padahal, wajah orang memang seperti ini, dan kebanyakan orang berpotensi menjadi tampan dan cantik. Namun, akan selalu ada sedikit cacat pada bagian muka yang mempengaruhi tampilan secara keseluruhan. Jika cacat ini, seperti mata atau hidung, atau rahang, atau tulang alis, hanya perlu diperbaiki sedikit, koordinasi fitur wajah secara keseluruhan akan menjadi sangat halus. Itu akan berubah dari orang biasa menjadi wajah bintang super. Begitulah Ye Chong,
dia hanya menggunakan sedikit teknik penyamaran untuk mendorong rahangnya sedikit ke belakang. Karena saya ingin melakukannya, saya akan membuat satu set lengkap, dan tampil di depan keluarga Zhao di Suedu dengan penampilan paling glamor. Xiaoli ditolak di tempat, dan melihat keduanya menggoda. Dia sangat kesal, bah tak tahu malu, miskin selalu miskin. Brown berkata, "Tuan, jika Anda tidak mampu membeli gaun ini, saya lebih suka memberikan gaun. Ini untukmu, ini benar-benar cocok untukmu, betapa memalukan," kata Ye Chong. "Tuan, pakaian yang kami buat juga untuk dipakai orang lain. Jika digantung di dinding, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup kami," kata Brown. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kami masih bisa membeli pakaian ini." Dia mengeluarkan kartu banknya dan menggeseknya. Kemudian, Ye bergegas kembali ke kamar pas dan mengganti setelannya kembali. Setelah itu, Ye Chong keluar dari ruang pas. "Bungkus untukku." Wanita pemandu belanja akan segera mengambil alih. Ye Chong mendengus. "Aku berkata, jika kamu menyentuhnya, pakaiannya akan kotor, jadi aku tidak menginginkannya lagi." Pemandu belanja tersipu dan merasa malu lagi, menyesali bagaimana dia memperlakukan Ye Chong barusan. Brown menatap pemandu belanja itu dengan tajam. "Saya akan melihat bagaimana saya berurusan dengan Anda nanti." Kemudian, dia datang untuk membungkus gaun itu sendiri dan memasukkannya ke dalam tas khusus. "Tuan, Anda membiarkan gaun ini menemukan pemiliknya, bahkan jika Anda mampu membelinya, saya akan memberikannya kepada Anda." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu tidak perlu, Tuan Brown, saya masih bisa membeli gaun, kartu itu." Kemudian, dia mengeluarkan kartu bank. Kartu bank ini adalah kartu VIP dari Huaxia First Bank. Orang yang bisa menggunakan kartu semacam ini adalah orang kaya atau mahal. Kartu itu sendiri adalah simbol status. Beberapa orang, seperti Fatman, tidak memiliki akses ke kartu semacam itu. Xiaoli terkejut saat melihat kartu ini. Dia selalu berpikir bahwa Ye Chong adalah orang miskin, tetapi Ye Chong memiliki kartu emas VIP yang selalu dia impikan. Brown melihat kartu ini dan mengerti bahwa Ye Chong bukanlah seseorang yang kekurangan uang. Dia mengambil mesin pos dengan sangat mudah, dan 6 juta dikreditkan dalam sekejap. Setelah membeli jas pria kulit putih lainnya, Ye Chong dan Zhao Min pergi. Setelah itu, lelaki gendut itu berjalan ke arah Xiaoli dan berkata, "Sayang, lihat, kamu bisa beli yang mana untukku?" Xiaoli menatap lelaki gendut itu dengan jijik. "Kamu gendut sekali. Uang wanita tua saya, sangat menjijikkan untuk dilihat, keluar." Pria gendut itu malu dan lari dengan kepala tertunduk. Di toko, hanya Miss Shopping Guide dan Brown yang tersisa. Wanita pemandu belanja itu tampak bingung. Dia tidak menyangka Ye Chong begitu tertutup. "Kamu sangat kaya, kenapa kamu masih memakai pakaian santai?" Brown melihat panduan belanja dan berkata, "Anda lihat, ini adalah pelajaran. Mari kita lihat apakah Anda masih berani menilai orang dari penampilannya." Pemandu belanja dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pernah lagi, Kikota." Di salah satu aula dalam istana kerajaan, terdapat ruangan khusus. Tirai ruangan tergantung, dan seorang wanita tua sedang duduk di dalamnya. Wanita tua itu sedang menghisap pipa, mengeluarkan cincin asap dari waktu ke waktu, dan mendengarkan seorang pria yang berlutut di depannya, memperkenalkan situasinya. "Pak Tua Qian Yuan terbunuh." Wanita tua itu membuat suara pelan dan kering. "Iya, Tuan Qian Yuan Teng Ying memang dibunuh. Sudahkah kamu tahu siapa yang membunuhnya?" "Meninggal di Huaxia." Wanita tua itu meniup cincin asap lagi. "Hehe, Master Seni Bela Diri. Beraninya Anda memanggilnya Master Seni Bela Diri setelah membunuh hanya Qian Yuan Teng Ying. Tidak masalah jika Anda membunuhnya, trik kecil keluarga Qian Yuan baru-baru ini terlalu besar. Terlalu banyak, aku sudah lama ingin melakukan sesuatu pada mereka." Pria yang berlutut itu menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. "Namun, jika Anda tidak menghukum menteri istana saya dengan gegabah, bukankah itu akan mempermalukan istana saya?"
Wanita tua itu berpikir sejenak, saya ingat, Qian Yuan Tengying memiliki kakak laki-laki, benar. Itu bende kepala layman, pergi, beritahu dia tentang ini, ada pepatah di Huaxia yang disebut mengendarai harimau untuk melahap serigala, dan itulah yang akan kita lakukan, kata wanita tua itu, ya. Orang yang berlutut mundur dengan hormat. Keesokan paginya, Ye Chong dan Zhao Min pergi ke hotel kota es terbesar dan termewah di Suedo. Perjamuan pertunangan hari ini akan diadakan di sini. Perjamuan pertunangan keluarga Zhao secara alami sangat mewah, yang membuat khawatir semua orang di Beihang Suedo. Ketika Ye Chong mengendarai Bugatti Veyronnya dan tiba di sini bersama Zhao Min, jalanan sudah penuh dengan lalu lintas, dan pintu masuk restoran juga penuh dengan orang. Hampir semua orang di Suedo telah datang. Ice City Hotel adalah salah satu hotel termewah di Suedo, dibangun seperti istana, dengan lapangan terbuka yang luas, kolam renang, taman, dan lainnya. Di pintu, sebuah spanduk merah telah ditarik, yang bertuliskan, Tuan Zhao Qiqing, Nyonya Zheng Yi, upacara pertunangan. Tidak semua orang bisa mengikuti upacara sebesar itu. Semua tamu yang datang dan pergi membutuhkan undangan. Bagi orang-orang di Suedo, diundang oleh keluarga Zhao juga merupakan semacam penegasan dan kehormatan tersendiri. Ye Chong mengenakan setelan yang dibuat khusus hari ini, dan mengikuti saran Zhao Min. Dia secara khusus menyamar. Pada saat ini, Ye Chong benar-benar mengubah wajahnya. Lagi pula, masih ada orang di keluarga Zhao yang mengenalnya, jadi Ye Chong hanya mengubah penampilannya demi kenyamanan. Keduanya keluar dari mobil, Zhao Min menopang lengan Ye Chong, dan berjalan ke pintu bersama. Di depan pintu, keluarga Zhao yang memeriksa undangan sedang berjaga di sana. Penjaga itu mengenal Zhao Min dan tahu bahwa dia berasal dari keluarga Zhao, jadi dia tidak membaca undangan tersebut. Sebaliknya, dia bertanya pada Ye Chong yang berada di sebelah Zhao Min, siapa ini? Saat itulah Ye Chong ingat bahwa dia belum memiliki nama palsu. Namaku Ye Dingtian, kata Ye Chong dengan santai. Zhao Min hampir tertawa terbahak-bahak di belakang, nama yang jelek. Para penjaga melihat bahwa pakaian Ye Chong sangat mewah dan tampan. Jadi dia tahu bahwa dia bukan orang biasa. Terlebih lagi, itu dengan Zhao Min. Jadi Ye Chong dan keduanya diizinkan masuk. Ye Chong akhirnya menyadari bahwa mengenakan pakaian mahal masih bermanfaat. Setelah mereka masuk, mereka melewati sebuah koridor, dan hal pertama yang mereka lihat di dalamnya adalah lapangan terbuka. Alun-alun terbuka sangat indah, dengan bendera warna-warni dan balon udara di mana-mana, dan pola mawar besar berbentuk hati di kejauhan, yang sangat romantis. Ada meja putih di kedua sisi alun-alun, dan deretan bendera kecil berbentuk hati digantung. Di atas meja, ada segala macam anggur dan makanan. Orang-orang berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, memegang gelas anggur dan mengobrol dengan gembira. Saat ini, Ye Chong melihat seorang kenalan. Itu adalah Zheng Jiajia. Mengapa dia ada di sini? Ye Chong memandang Zheng Jiajia dengan rasa ingin tahu. Dan Zheng Jiajia juga memandang Ye Chong. Namun, Ye Chong telah mengubah penampilannya. Jadi dia tidak mengenali Ye Chong. Sebaliknya, dia mengenali Zhao Min, karena dia pernah melihat Zhao Min dan Ye Chong bersama sebelumnya, dan sekarang dia melihat Zhao Min bersama pria lain. Zheng Jiajia merasa sedikit marah. Apakah wanita jahat ini menipu perasaan Ye Chong? Tapi setelah memikirkannya, aku sedikit beruntung. Wanita jahat ini tidak tahu bagaimana menghargai Ye Chong, jadi aku punya kesempatan. Zheng Jiajia memikirkannya. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak malu, apa yang aku pikirkan. Zhao Min berkata, pahlawan wanita hari ini, Zheng Yi adalah saudara kandung Zheng Jiajia. Ye Chong berkata, jadi begitu. Saat berbicara, Zheng Jiajia sudah berjalan mendekat. Aku tahu kamu, bukankah kamu tinggal bersama Ye Chong 2 hari yang lalu? Ye Chong menyentuh hidungnya di sampingnya, dan berkata pada dirinya sendiri,
Untungnya, teknik penyamarannya masih sangat bagus. Zhao Min sedikit malu, dan berkata kepada Zheng Jiajia sambil tersenyum, "Ya, dia tidak bisa datang hari ini karena sesuatu, benarkah?" "Jadi kamu mengubah seorang pria?" Zheng Jiajia melirik Ye Chong di sampingnya. "Tapi sejujurnya, ini memang jauh lebih tampan daripada Ye Chong," kata Zheng Jiajia pada dirinya sendiri. Ye Chong tersenyum kecut. Sepertinya perempuan, seperti laki-laki, adalah hewan visual. Ayo pergi ke sana dan lihat." Zhao Min segera mengubah topik pembicaraan, menarik Ye Chong, dan meninggalkan Zheng Jiajia. Pada saat ini, seorang pemuda sedang duduk di bangku di sudut jauh, dengan kaki bersilang, minum anggur merah sambil menyipitkan matanya, menatap Zhao Min dan Ye Chong. Bajingan kecil Zhao Min ini juga kembali, siapa pria di sebelahnya? "Sial, bagaimana kamu menemukan pria yang begitu tampan?" "Sialan, tidak heran dia terus menolak untuk setuju denganku. Sepertinya dia telah bersama ini laki-laki untuk waktu yang lama. Saya punya kaki." Zhao Qianghong yang berbicara. Dia dipukuli habis-habisan oleh Ye Chong terakhir kali, dan ketika dia kembali, dia akan menuntut. Tapi kalau dipikir-pikir, dia dipukuli oleh penduduk desa pegunungan, itu benar-benar memalukan. Jadi, dia tidak mengatakannya secara terang-terangan. Selain itu, ada cukup banyak hal yang terjadi di keluarga Zhao saat ini. Belum lagi pertunangan Zhao Qiqing, bos keluarga Zhao, dan Zhao Meiting yatim piatu yang baru ditemukan, yang belum ditangani. Setelah semua ini selesai, pikir Zhao Qianghong, dan diam-diam mengambil kepala diaken keluarga Zhao untuk menyingkirkan Ye Chong. Begitu Ye Chong masuk ke kerumunan, dia sepertinya menjadi fokus semua orang. "Wow, siapa laki-laki ini? Pakaiannya sangat indah, dan dia terlihat sangat tampan." Banyak gadis yang terlihat seperti bidadari. Zhao Min menempel lebih dekat ke sisi Ye Chong, hatinya penuh kesombongan. Ye Chong merasakan tubuh harum menempel di sebelahnya, hehe terkekeh. Zhao Min mendengus, "Jangan sombong, jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya tidak ingin menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Anda. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan memberitahu mereka bahwa Anda lajang." Ye Chong menjabat tangannya dan berkata, Tidak, ini baik-baik saja." Ketika semua orang mengobrol, seorang pemuda jangkung berjalan mendekat, yang agak mirip dengan Zhao Qianghong. Itu adalah Zhao Qiqing, bos dari keluarga Zhao. Meskipun Zhao Qiqing juga mengenakan setelan mahal, dibandingkan dengan harga setelan Ye Chong, itu tidak terlalu mahal. Namun, sosoknya tidak sebaik Ye Chong, atau jauh lebih buruk. Jadi dibandingkan, itu jauh lebih rendah. Zhao Qiqing berjalan mendekat dan melihat Ye Chong dari atas ke bawah. Di depan Ye Chong, Zhao Qiqing tidak merasa malu, tetapi lebih dari itu adalah kecemburuan. "Brengsek, siapa yang tidak punya mata, berani mencuri pusat perhatianku?" umpatnya dalam hati. Kemudian, Zhao Qiqing memandang Zhao Min. Min, apakah ini pacarmu?" Zhao Min terkikik dan berkata, "Itu hanya temanku. Dia sangat cantik jika seorang pria tidak punya pacar." Melihat Zhao Min dari Zhao Qiqing ketika dia peka, Ye Chong bisa tahu dari mata serakah bahwa Zhao Qiqing, seperti saudara laki-lakinya, adalah seorang wanita. Faktanya, ada pepatah di Swedu sejak lama, mengatakan bahwa kedua putra dari keluarga Zhao tidak berguna, dan hanya nona muda dari keluarga Zhao yang dapat dianggap sebagai yang terbaik dari generasi baru. Zhao Qiqing bertunangan hari ini, tapi dia masih menatap Zhao Min dengan mata seperti itu. Itu pasti bukan hal yang baik. Zhao Qiqing berbasa-basi dengan Zhao Min, dan kemudian pergi untuk menyapa orang lain. Ye Chong berjalan mengitari alun-alun terbuka beberapa kali, kecuali kedua putra keluarga Zhao. Dia tidak melihat tokoh tingkat tinggi lainnya di keluarga Zhao, juga tidak menemukan Zhao Meiting. Zhao Min berkata, "Mungkin beristirahat di rumah." Ye Chong melihat ke villa tidak jauh, dan berkata, "Aku akan masuk sekarang, kamu tunggu aku di sini." "Hati-hati, ini adalah wilayah keluarga Zhao,
kata Zhao Min. Ye Chong tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mengatakan itu, Ye Chong masuk ke villa tanpa ada yang melihat. Saat ini, di sebuah kamar di lantai 2 villa, dua wanita cantik sedang menghadap ke cermin besar. Salah satunya, berpakaian putih, sedang duduk di depan cermin, perlahan-lahan mengutak-atik rambutnya. Dia melukis riasan yang sangat halus hari ini, mengecat bibir merah, dan mengenakan kain kasa putih, terlihat sangat cantik. Ini adalah pahlawan hari ini, Zheng Yiyi. Zheng Yiyi tampaknya sedikit linglung, dan mahkota emas kecil di kepalanya agak bengkok. Dan di sampingnya, berdiri gadis lain yang memiliki kecantikan alami. Kulit gadis ini seputih susu, dengan sepasang mata yang cerah. Sosoknya tidak setipis gadis biasa, dia sedikit gemuk, tetapi dia menguraikan sosoknya dengan lebih sempurna. Gadis itu menyisir rambut panjangnya dengan selendang, tampaknya untuk merawat Zheng Yiyi, dan tidak terlalu banyak berdandan. Gadis ini adalah Zhao Lubai, putri tertua dari keluarga Zhao, dan juga sahabat Zheng Yiyi. Ada apa, Yiyi? Kamu tampak sedikit tidak bahagia. Kamu masih ragu-ragu, apakah kamu ingin menikah dengan saudaraku? Tanya Zhao Lubai. Zheng Yiyi menghela nafas. Aku tidak tahu. Meskipun itu adalah saudara laki-lakiku, kami adalah pacar yang lebih baik. Aku akan menghormati pilihanmu. Bahkan jika kamu tidak memilih saudara laki-lakiku, kita tetaplah pacar yang baik. Jangan mempersulit dirimu sendiri, kata Zhao Lubai. Zheng Yiyi mengangguk. Xiao Bai, kamu sangat baik, tapi aku tidak mempermalukan diriku sendiri. Pernikahan antara dua keluarga kita adalah keputusan keluarga. Tidak peduli seberapa keras kepala aku tetap harus mengikuti pengaturan keluarga, memiliki hubungan apapun dengan saudaramu. Ya, mungkin di masa depan, jika kamu berkultivasi dan berkultivasi, kamu juga bisa memupuk perasaan, mungkin. Kata-kata Zheng Yiyi lebih seperti menghibur dirinya sendiri. Zhao Lubai menghela nafas, dan berkata dalam hatinya, ini adalah takdir menjadi wanita kaya. Hari ini adalah Yiyi. Mungkin dalam beberapa hari, giliranku. Dia memutuskan bahwa dia harus menikahinya sebelum keluarga menemukannya. Pasangan nikah. Cari pacar yang cukup baik. Dalam hal ini, keluarga tidak akan bisa berkata-kata. Kemudian, dia dengan lembut membelai rambut Zheng Yiyi dengan jari-jarinya yang ramping, dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, hari ini adalah upacara pertunanganmu, berbahagialah, bagaimanapun, ini adalah hari yang tak terlupakan. Benar-benar tidak cocok di masa depan, kamu kembali, dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Zhao Lubai terhibur. Zheng Yiyi memaksakan senyum dan berkata, Xiao Bai, kamulah yang memperlakukanku dengan baik. Tentu saja, aku tidak baik padamu, siapa yang baik padamu? Kami adalah pacar terbaik. Zhao Lubai tersenyum. Benar, aku akan ke toilet, kamu tunggu aku di sini. Dengan itu, Zhao Lubai keluar dari kamar. Setelah berjalan beberapa langkah, dia hampir menabrak Ye Chong yang sedang menyelinap menaiki tangga. Ketika Zhao Lubai melihat Ye Chong untuk pertama kalinya, dia tertegun sejenak. Dia menemukan bahwa Ye Chong sangat tampan. Apalagi pakaiannya juga sangat berselera tinggi. Karena bajunya dibuat khusus, saya tidak tahu merek apa itu. Namun, Zhao Lubai merasa bahwa pakaian pada anak ini sangat baik, seolah-olah mereka dilahirkan bersamanya. Zhao Lubai tertegun selama beberapa detik sebelum menyadari. Tidak, ini villa pribadi, bagaimana dia bisa masuk? Siapa orang ini? Kamu siapa? Apa yang akan kamu lakukan? Zhao Lubai tiba-tiba bertanya. Aku tidak bisa menemukan toiletnya. Kata Ye Chong. Toilet, Zhao Lubai memandang Ye Chong dengan curiga. Omong kosong, ada toilet di luar. Beritahu aku, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chong hanya ingin mengarang alasan. Jangan berbohong padaku. Tidak ada yang bisa lepas dari mataku. Aku tahu. Zhao Lubai tampak percaya diri. Kamu pasti pelamar Zheng Yiyi, bukan? Ye Chong menggaruk hidungnya.
berpikir bahwa itu masih benar-benar pintar, cukup. Dia mengangguk dengan cepat, "Ya, saya pelamarnya." Zhao Lubai bertanya lagi, "Lalu mengapa kamu di sini?" Ye Chong hendak membuat jawaban yang tidak masuk akal. "HMPH, jangan mencoba membohongiku. Aku tahu, kamu pasti datang untuk memata-matai rahasianya," kata Zhao Lubai. Ye Chong terkejut sesaat. Apakah Zhao Lubai benar-benar melihatnya? "Kamu ingin memata-matai perjamuan pertunangan Zheng Yiyi hari ini, bukan?" Zhao Lubai tampak jelas. Ye Chong menghela nafas lega, dan berkata, Ya, itu benar." Dia berpikir, mengobrol dengan Zhao Lubai sangat menyenangkan, dan dia bahkan tidak perlu memikirkan alasan untuk berbohong. "Aku tahu bahwa Yiyi memiliki banyak pelamar yang bertekad untuk menyerah, dan dia bertunangan hari ini, jadi dia masih ingin datang dan membuat masalah. Demi kegilaanmu pada Yiyi, mari kita lupakan masalah hari ini. Kamu bisa pergi dengan cepat, Zhao." Lubai berkata lagi, "Jika aku melihatmu lagi, HMPH, aku yakin aku tidak akan sebaik kamu." Ye Chong mengangguk dan berkata, Oke, aku pergi sekarang." Berbicara, Ye Chong berbalik dan memberi isyarat untuk pergi. Zhao Lubai mendengus, mengabaikan Ye Chong, berbalik dan pergi ke kamar mandi. Ketika Ye Chong melihat Zhao Lubai masuk, dia diam-diam berbalik dan berjalan menuju lantai 3. Semakin Zhao Lubai memikirkannya, semakin dia salah. Lalu dia tiba-tiba keluar dari toilet, menoleh dan melihat-lihat. Ye Chong ditemukan, anak ini benar-benar naik ke atas. "Bajingan, aku tahu itu. Mulut seorang pria adalah tipuan. Apa yang dia lakukan di sini? Dia pasti tidak punya niat baik. Mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu." Setelah mengatakan itu, Zhao Lubai diam-diam mengikuti Ye Chong ke atas. Siapa Ye Chong? Dia telah menemukan bahwa Zhao Lubai mengikutinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus bergerak maju. Lagi pula, jika dia membuat terlalu banyak suara, dia tidak akan bisa memeriksanya secara diam-diam. Ye Chong langsung pergi ke lantai 4, yang penuh dengan kamar tamu. Ye Chong menemukan bahwa pintu kamar di lantai 4 terbuka. Tepat, Ye Chong berpikir pada dirinya sendiri, dan kemudian dengan angkuh, mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Setelah itu, Zhao Lubai berjingkat, dia menjulurkan kepalanya melalui celah pintu dan melihat ke dalam ruangan. Dia tidak menemukan apa-apa pada pandangan pertama, tetapi ketika dia hendak melihat ke dalam lagi, tiba-tiba sebuah tangan besar mencengkeram bagian belakang lehernya. Kemudian, seseorang membawanya ke kamar, dan pintu ditutup dengan keras. Zhao Lubai berjuang dengan ngeri, dia ingin berteriak, tetapi ternyata dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sepertinya tangan di lehernya menekan kemampuannya untuk bergerak, membuatnya bahkan tidak bisa berbicara. Zhao Lubai hanya bisa saling memandang dengan ngeri. Ye Chong yang mencengkeram leher Zhao Lubai dan mengangkatnya seperti ayam. "Mengapa kamu mengikutiku?" Ye Chong bertanya. Zhao Lubai mendengus beberapa kali, dia benar-benar terdiam sekarang, dan hanya bisa menatap Ye Chong dengan ngeri. Sudah berakhir, mungkinkah aku bertemu dengan orang cabul, dan aku akan diberikan itu olehnya hari ini. Zhao Lubai berpikir sendiri, dia masih gadis besar dengan bunga kuning. Namun, jika semua orang mesum sangat tampan, mungkin itu juga, pooh. Apa yang kamu pikirkan? Sekarang kamu harus berpikir tentang bagaimana menyelamatkan dirimu sendiri. Pada saat ini, Ye Chong berkata, "Aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu tidak boleh berteriak. Jika kamu ingin berteriak, aku akan membunuhmu. Apakah kamu mengerti?" Zhao Lubai berkedip. Saat itulah Ye Chong melepaskan Zhao Lubai. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Menyerah saja. Yi bertunangan hari ini, dan itu tidak ada hubungannya denganmu di masa depan. Tahu, jangan ganggu dia lagi. Ketika Ye Chong hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar keributan di pintu. Seseorang akan masuk. Ini rusak,
pintunya tidak dikunci sekarang, kata Ye Chongxin. Dia langsung berpikir untuk bersembunyi di kabinet. Jadi, Ye Chong mengendalikan Zhao Lubai lagi, dan keduanya bersembunyi di kabinet bersama. Zhao Lubai hanya berjarak 1 detik dari berteriak, tapi dia masih tidak bisa lepas dari cengkeraman lawan. Keduanya baru saja menutup lemari dan meringkuk bersama di lemari kecil ketika aroma tubuh Zhao Lubai membanjiri hidung Ye Chong. Dan Zhao Lubai merasa sedikit aneh menempel di dada Ye Chong. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita bergegas masuk ke dalam rumah. "Hei, sayang, kamu sangat merindukanku, aku sudah tercekik selama 2 hari terakhir," kata pria itu. "Apakah kamu masih menahanmu? Kamu akan segera memiliki istri secantik bunga. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya?" kata wanita itu. "Zheng Yi, bajingan kecil itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kamu bisa begitu pandai dalam hal itu? Aku tidak menyukainya. Aku menyukaimu, pria." Yang mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu tidak lain adalah Zhao Qiqing. Dan wanita itu adalah wanita muda yang sangat terbuka yang merupakan kekasih Zhao Qiqing. "Jiao Jiao, jangan khawatir," Zhao Qiqing berkata. "Bahkan jika aku menikahinya di masa depan, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Kamu adalah favoritku," kata Zhao Qiqing sambil mulai melepas pakaian wanita itu. Wanita itu juga tertawa dan berkata, "Kamu mati. Hei, ayo lakukan lagi selagi masih ada waktu." Saat ini, tunangan Zhao Qiqing sedang berada di lantai bawah, dan Zhao Qiqing melakukan hal semacam ini dengan wanita lain. Hari ini adalah upacara pertunangannya. Zhao Lubai mengertakkan gigi karena benci. Ye Chong sudah menebak bahwa Zhao Qiqing ini jelas bukan orang yang baik, tapi sayang sekali wanita bernama Zheng Yi itu. Pada saat ini, Zhao Lubai mencubit Ye Chong, mengedipkan matanya, dan berkata, "Lepaskan aku tidak akan bicara." Ye Chong kemudian mengulurkan tangannya dan melepaskan Zhao Lubai. Ketika Zhao Lubai keluar, dia tidak membawa ponselnya, dia menjangkau Ye Chong dan berkata, "Ponsel." Ye Chong mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Zhao Lubai. Kemudian, Zhao Lubai diam-diam menyalakan fungsi perekaman. 10 menit kemudian, kedua orang di tempat tidur selesai, mengenakan pakaian mereka, dan buru-buru turun secara terpisah. Baru saat itulah Ye Chong dan Zhao Lubai keluar dari kabinet. "Tidak tahu malu," kata Zhao Lubai dengan marah. "Itu benar, menurutku keluarga Zhao tidak memiliki hal-hal yang baik." Ye Chong tertawa. "Siapa yang mengatakan itu?" Zhao Lubai melirik Ye Chong. "Aku juga dari keluarga Zhao." "Kamu juga?" "Aku wanita tertua dari keluarga Zhao, dan namaku Zhao Lubai." Ye Chong mendengar dari Zhao Min bahwa Zhao Lubai sangat pintar dalam bisnis. Tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis di depannya sebenarnya adalah Zhao Lubai. Zhao Lubai menginjak kakinya. "Tidak, bahkan kakakku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan Yi Yi terluka." Kemudian, dia mengambil ponsel Ye Chong dan pergi mencari Zheng Yi. Ye Chong berkata, "Hei, tunggu, telepon itu milikku." "Oh, kenapa kamu seperti ini?" Yi Yi hampir ditipu oleh seseorang. "Apakah kamu masih memikirkan teleponmu?" Setelah Zhao Lubai selesai berbicara, dia bergegas turun sendirian. Ye Chong tersenyum kecut, dia tahu bahwa keluarga Zhao akan segera mengetahuinya. Lebih baik dia pergi sekarang, keluar saja dan cari tempat untuk menunggu, lalu minta telepon Zhao Lubai kembali. Ye Chong datang ke alun-alun terbuka dan menyuruh Zhao Min pergi lebih dulu, karena dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Zhao Min tidak bertanya lebih lanjut, dan pergi lebih dulu. Kemudian, Ye Chong menyelinap ke tempat parkir bawah tanah. Di sisi lain, Zhao Lubai sudah kembali ke kamar Zheng Yi. Retak, dia melemparkan telepon di depan Zheng Yi. "Yi, mari kita lupakan tentang upacara pertunangan hari ini. Bajingan Zhao Qiqing itu terlalu banyak." Meski pernikahan tersebut diperkenalkan oleh orang tuanya, Zheng Yi tidak tahu banyak tentang Zhao Qiqing.
Tapi dia merasa bahwa Zhao Qiqing setidaknya harus menjadi seorang pria terhormat, dan dia bisa menerimanya perlahan. Tapi bagaimana Zheng Yiyi bisa menerima Zhao Qiqing melakukan hal seperti itu? Bagaimana saya masih bisa menikah dengannya? Selama video ini diperlihatkan kepada orang tuanya, saya khawatir keluarga tidak akan memaksanya lagi. Itu, Yiyi, adalah keluarga Zhao kita. Maaf, aku. Jangan bodoh, Xiao Bai, aku masih harus berterima kasih. Zheng Yiyi tersenyum. Jika bukan karena kamu, aku akan melakukannya. Telah ditipu, tidak peduli apa. Saya harus berterima kasih. Setelah itu, Zheng Yiyi mengangkat telepon dan melanjutkan. Saya akan menunjukkan ini kepada ayah saya sekarang, dan kemudian saya akan membatalkan pertunangan hari ini. Zhao Lubai juga mengangguk, saya setuju. Tapi, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya merekamnya, atau ayah saya akan mematahkan kaki saya ketika saya kembali. Jangan khawatir, Xiao Bai, saya memiliki rasa kesopanan. Mengatakan itu, Zheng Yiyi mengambil telepon, pergi ke kamar di lantai 3. Baru saat itulah Zhao Lubai memikirkan Ye Chong. Dia menoleh ke belakang, tetapi dia tidak dapat menemukan pria tampan itu lagi. Saat ini, di ruang tamu di lantai 3, Zhao Chen, patriark keluarga Zhao, dan Zheng Wuliang, patriark keluarga Zheng, sedang mengobrol dengan gembira. Haha, Zheng tua, di masa depan kedua keluarga kita akan menjadi tak terkalahkan di tanah Suedu saat kita menikah, kata Zhao Chen. Zheng Wuliang tertawa, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Zheng saya untuk bisa menjadi kerabat dengan keluarga Zhao, hahaha. Kedua lelaki tua itu tertawa, dan istri mereka duduk di samping mereka, juga tersenyum. Saat ini, Zheng Yiyi masuk. Hah, Yiyi, kenapa kamu datang ke sini? Zhao Chen yang bertanya lebih dulu. Zheng Yiyi tidak berbicara, dan langsung mendorong telepon ke depan Zheng Wuliang. Meskipun telepon tidak mengeluarkan suara apapun, gambarnya sangat jelas, dan siapapun dapat melihat siapa dua orang dalam gambar itu. Wajah Zheng Wuliang menjadi semakin jelek semakin dia melihatnya, dan akhirnya berubah menjadi warna hati. Zhao Chen merasa sedikit aneh. Zheng tua, apa yang terjadi? Lihat sendiri, Zheng Wuliang mendengus, lalu mendorong telepon di depan Zhao Chen. Setelah Zhao Chen melihat isi telepon, dia tercengang dan wajahnya menjadi sangat jelek. Zheng tua, keluarga Zhao saya minta maaf untuk Anda dalam masalah ini. Pertunangan hari ini akan dibatalkan, namun, tolong jangan publikasikan masalah ini. Anggap saja, untuk beberapa alasan, apakah tidak apa-apa? Itu, tapi Zheng Wuliang tidak mengizinkan sanggahan. Zheng Wuliang mendengus dingin. Meskipun dia sangat ingin berurusan dengan Zhao Qiqing, tetapi dia masih tahu kekuatan keluarga Zhao. Bahkan jika dia membuat keributan, dia tidak bisa membuat gelombang, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Oke, kalau begitu ayo kita pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zheng Wuliang pergi dari sini bersama istrinya dan Zheng Yiyi. Di dalam rumah, hanya Zhao Chen dan istrinya yang tersisa. Wajah Zhao Chen penuh amarah, dan dia menghancurkan ponsel itu berkeping-keping. Ayo, tangkap Zhao Qiqing, bajingan kecil itu, dan wanita itu. Zhao Chen melihat ponsel yang hancur di tanah, merasa sedikit menyesal. Dia tidak boleh menjatuhkan telepon, setidaknya dia harus memeriksa telepon siapa itu. Siapa sih yang membuat video itu? Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Dalam beberapa menit, Zhao Qiqing datang lebih dulu. Zhao Qiqing sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan bertanya dengan ngeri. Ayah, ada apa? Mengapa kamu memintaku untuk datang ke sini? Kamu anak pemberontak? Hal baik apa yang telah kamu lakukan? Kamu pikir aku tidak tahu? Zhao Chen memarahi. Aku tidak melakukan apa-apa. Zhao Qiqing tidak mengerti mengapa. Segera setelah selesai berbicara, Jiao Jiao juga ditangkap. Ketika Zhao Qiqing melihat Jiao Jiao, dia langsung mengerti di dalam hatinya bahwa dia telah ditabrak oleh seseorang yang menunjuknya menjadi berantakan.
Mengatur pernikahan yang baik untukmu? Biarkan kamu menjadi kotor seperti ini, kamu anak pemberontak. Sepertinya aku harus benar-benar mengusirmu dari keluarga Zhao. Zhao Qiqing ketakutan, dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata, "Ayah, aku tahu aku salah. Dia tidak menyalahkanku untuk masalah ini, itu dia." Pria ini benar-benar, haha, Jiao sedikit kecewa. Dia tidak menyangka dia jatuh cinta dengan pria seperti itu. Kamu jalan keluar dari sini, jangan muncul di Suedu di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Zhao saya karena kejam, Zhao Chen memarahi. Jiao tersenyum masam, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam ruangan, hanya Zhao Qiqing yang masih berlutut di sana. Zhao Qiqing masih tidak menyerah, dan buru-buru bertanya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah Zheng Yiyi tetap menikah denganku?" Mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, orang-orang mengatakan bahwa kedua putra keluarga Zhao saya tidak berguna. Sepertinya benar, Zhao Qiqing ingin berbicara, tetapi ditendang oleh Zhao Chen. "Keluar dari sini, keluar sejauh yang kamu bisa, segera." Keluarga Zhao memberitahu orang-orang yang menghadiri perjamuan, karena beberapa insiden mendadak, upacara pertunangan dibatalkan untuk sementara. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi sangat aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Pembatalan sementara, namun, tidak ada yang berani bertanya lagi. Lagi pula, itu adalah urusan keluarga Zhao sendiri. Di sisi lain, Zhao Lubai menyusul keluarga Zheng Yiyi. Paman dan Bibi, saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf kepada Anda atas perilaku kakak saya. Zheng Yiyi tidak sedih, dan berkata kepada Zhao Lubai sambil tersenyum, "Xiao Bai, jangan katakan itu bukan salahmu, dan jika kamu tidak memberitahuku, aku bertunangan dengannya, dan aku akan lebih sedih di masa depan, beruntung memiliki teman yang baik sepertimu. Di masa depan, saya akan datang untuk makan di rumah ketika saya punya waktu." Zhao Lubai mengangguk dan berkata, "Oke." Petik 2. Zheng Yiyi berkata lagi, "Sebenarnya, saya tidak pernah ingin menikah dengannya. Jika bukan karena alasan keluarga, saya tidak akan menikah. Sekarang saya baik-baik saja. Saya tidak perlu menikah, dan saya bahagia dan santai." Zheng Yiyi memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Zheng Wuliang merasa sedikit malu ketika mendengar ini, dan menggaruk kepalanya, "Ini semua salahku. Lain kali, aku pasti akan mempertimbangkan pihak lain dengan hati-hati sebelum mengenalkanmu pada keluarga mertuaku." Semua orang tertawa. Zhao Lubai meraih tangan Zheng Yiyi dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yiyi, ayo berbelanja bersama, aku akan mengantarmu makan makanan enak dan bersantai." Zheng Yiyi terkikik. Nyatanya, dia tidak perlu santai, sekarang hanya bagus. Tapi dia sangat senang makan makanan enak. "Oke, ayo pergi sekarang." Setelah itu, keduanya meninggalkan Zheng Wuliang dan datang ke mobil Zhao Lubai. Saat Zhao Lubai membuka pintu mobil dan masuk, dia menemukan ada seseorang yang duduk di belakang mobil. Itu tidak lain adalah Ye Chong. Zhao Lubai terkejut sesaat. Dia belum melupakan pria tampan ini di benaknya. "Hei, bukankah ini pelamar Yiyi? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Bagaimana dia bisa ada di mobilku?" Zhao Lubai menjadi semakin aneh saat dia memikirkannya. Saat ini, Zheng Yiyi juga masuk ke dalam mobil, dan tercengang saat melihat seorang pria di belakang mobil. "Wow, siapa ini? Xiao Bai, kamu tidak bisa menjadi mobil emas, kan? Ada seorang pria yang bersembunyi di dalam mobil." Tanya Zheng Yiyi. Zhao Lubai memandang Ye Chong dengan lebih curiga, dan bertanya, "Yiyi, bukankah pria ini pelamarmu?" Zheng Yiyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengenalnya." Dia berpikir, pria yang sangat tampan, "Jika Anda mengejar saya akan setuju." Zhao Lubai menjadi sedikit gugup. "Siapa kamu?" Ye Chong tidak menjawab, dan mengulurkan telapak tangannya, "Kembalikan teleponnya." Zhao Lubai berteriak dengan, "Oh, itu telepon dengan ayah saya. Dengan kepribadian ayah saya khawatir telepon telah hancur berkeping-keping."
Apa? Ye Chong patah hati, ponsel saya terjatuh. Zhao Lubai mendengus. Saya berkata, lakukan kamu punya simpati, Yi seperti ini, dan kamu masih merindukan ponselmu. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Ye Chong tersenyum kecut, apa hubungannya ini dengan simpati? Zheng Yi melirik Ye Chong, dan bertanya, Xiao Bai, apakah ponsel yang mengambil video itu miliknya? Zhao Lubai mengangguk. Aku belum bertanya padamu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu masuk ke rumah Zhao saya? Apa tujuannya? Ye Chong menggosok hidungnya. Sudah kubilang, aku hanya mencari toilet, karena toilet di luar penuh. Aku masuk. Siapa tahu, aku masuk ke tempat Zhao kamu, dan menabrakmu, hantu yang tidak beruntung, dan merusak ponselku. Kamu bayar, ini hanya ponsel, kamu benar-benar pelit, kata Zhao Lubai. Ye Chong terdiam. Apakah itu ponsel yang sederhana? Siapa yang tahu betapa tertekannya Ye Chong ketika ponselnya rusak? Tentu saja, bukan karena nilai ponselnya. Itu karena masih banyak informasi di telepon, terutama beberapa foto seni Zhou Yutong yang selalu berharga bagi Ye Chong, dan sekarang semuanya hilang. Zhao Lubai mendengus. Ya, saya akan menemani Anda, bukan hanya ponsel. Ye Chong memandang Zhao Lubai dari atas ke bawah, dan berkata dalam hatinya, bayar, tentu saja Anda harus membayar cepat atau lambat. Saya akan membiarkan Anda memberikan kompensasi kepada saya untuk foto-foto artistik itu. Zhao Lubai mengeluarkan dompetnya, tetapi ternyata dia tidak membawa uang tunai. Nah, berapa nomor kartu bank Anda? Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Ye Chong tersenyum dan berkata, lupakan saja, saya akan mengurus apa yang Anda inginkan nanti. Setelah berbicara, dia membuka pintu mobil dan pergi. Zhao Lubai agak aneh. Kenapa kamu tidak mau uang? Untuk apa dia di sini? Baik Zhao Lubai dan Zheng Yi menatap kepergian Ye Chong sampai Ye Chong menghilang di tikungan. Siapa pria ini? Bukankah dia terlalu tampan? Pakaian itu terlalu berselera tinggi, kata Zheng Yi. Awalnya, kupikir itu pelamarmu, kata Zhao Lubai. Zheng Yi tersenyum, hihi, tentu saja tidak, jika saya memiliki pelamar yang begitu tampan. Tidak bisakah saya setuju, bersambung.